6 hari jelang pencoblosan Pilkada serentak 2024, KPU di sejumlah daerah terus mempercepat distribusi logistik, termasuk logistik pilkada bagi pemilih di 2 kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah terus mempercepat proses distribusi logistik pilkada 6 hari jelang pencoblosan. Salah satunya di lokasi pengungsi erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki. KPU Kabupaten Flores Timur tengah mendata pemilih di 2 kecamatan terdampak erupsi. Komisioner KPU NTT menyebut ada 13.782 pemilih di Kabupaten Flores Timur terdampak erupsi Gunung Lewatobi. KPU juga membuka posko data di Desa Konga guna kebutuhan pendataan dan urusan pindah memilih bagi pengungsi yang sudah terdaftar di DPT, namun memutuskan pindah memilih. KPU nantinya akan menyiapkan tempat pemungutan suara atau TPS khusus bagi pemilih yang berada di pengungsian. Khusus nanti yang mereka yang di daerah pengungsian itu kami menggunakan skenario TPS lokasi khusus. Kenapa dia lokasi khusus? Karena camp itu dia dihuni oleh pemilih dari berbagai desa, sehingga perlakuannya mesti khusus. Sehingga semua orang dari desa manapun itu tidak bisa memilih di situ, sepanjang dia terdaftar dalam DPT di desa asalnya. Di Polewali Mandar, Komisi Pemilihan Umum terus merampungkan pengepakan logistik pemilu yang akan didistribusikan lebih awal ke TPS-TPS di wilayah terjauh pedalaman. Pengemasan menggunakan plastik berlapis dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap cuaca buruk dan medan yang berat. Untuk wilayah Kecamatan Tutar yang memiliki medan berat dan sering diguyur hujan, logistik dibungkus dengan plastik berlapis guna memastikan keamanannya selama perjalanan. Logistik untuk TPS di pedalaman akan mulai didistribusikan hari ini. Kabupaten Polewali Mandar, kami merencanakan untuk distribusi dari KPU hingga ke TPS, kami mulainya di tanggal 22. Dari KPU ke kecamatan, ada 2 hari yang kita butuhkan nantinya. Tanggal 22 ini ada beberapa kecamatan yang terjauh yang akan kami lakukan distribusi lebih awal. Kita mulai dari Kecamatan Alu, termasuk juga hingga ke Tutar. Tapi di Tutar ini ada distribusi logistik yang kami laksanakan itu tidak melalui kecamatannya. Kami langsung membawa ke desanya. Ini mengingat alur atau geografis daerah tersebut tidak memungkinkan dari kecamatan ke TPS ke desa tersebut, misalnya desa Beso Angin Utara dengan Ratte. Sehingga kami mengikuti jalur yang sebelumnya pada saat pemilu, tetap melewati melalui Kabupaten Majene. Tak hanya di Polewali Mandar, KPU Kabupaten Merauke juga mulai mendistribusikan logistik untuk TPS yang berada di pulau terjauh Rabu kemarin. Untuk mengantisipasi kerusakan logistik dari terkena air, seluruh logistik KPU dibungkus dengan plastik. Logistik dibawa dari gudang KPU menuju ke Pelabuhan Kelapa Lima Merauke dan selanjutnya diangkut menggunakan kapal barang menuju ke 6 distrik yang berada di Pulau Kimaan, yakni Distrik Waan, Distrik Kimaan, Distrik Kontuar, Distrik Ilwayap, Padua, dan Distrik Tobunji. KPU memastikan seluruh logistik yang dikirim akan tiba di TPS tepat waktu dengan perkiraan perjalanan selama 3 hari. Untuk memastikan keamanan logistik, pendistribusian dikawal petugas dari Polres Merauke. Akan digeserkan untuk 6 distrik di wilayah Pulau Kimam, yaitu Kimam, Wan, Kontuar, Ilwaya, Padua, Tabonji. Dan kita pastikan bahwa seluruh logistik yang akan kita distribusikan ini akan sampai di tempat tujuan tepat waktu, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara nanti di 27 November bisa dilaksanakan tepat waktu juga. Ini apa saja Bu yang dibawa nih? Terkait dengan logistik yang dibawa hari ini adalah logistik yang berada di dalam kotak suara gubernur maupun kotak suara bupati dan wakil bupati, dan ada di dalamnya adalah logistik terkait dengan logistik yang di dalam kotak, logistik yang di luar kotak, dan juga kebutuhan kotak-kotak untuk rekapitulasi di tingkat distrik. Distribusi logistik ini nantinya akan memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan lancar hingga hari pencoblosan 27 November 2024. Tim Liputan Kompas TV.